rekan-rekan saya yang saya hormati, saya banggakan. Sejalan dengan apa pengantar yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, benar saya adalah kuasa hukum dari PT Ayam Geprek Bensu yang menjalankan dan mengelola usaha Ayam Geprek Bensu, suatu usaha kuliner ayam yang digeprek dengan nama Bensu. Ironis sekali, saya nggak cerita teknis kembali ke semula lagi, saya cerita kejadian awal bulan ini. PT Ayam Geprek Bensu dinyatakan sebagai pemilik yang sah, pemilik kuliner Ayam Geprek Bensu pada bulan April, putusan Mahkamah Agung. Kalau yang namanya putusan Mahkamah Agung tentu putusan yang inkrah, kekuatan hukum tetap. Kemarin tanggal 8 saya dikejutkan yang dilakukan oleh Dirjen HKI dengan semena-mena, sewenang-wenang, sesuka hati menghapus merek yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Bensu yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Itu adalah suatu perilaku yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Melawan hukum tanpa landasan hukum yang sah menurut hukum. Sederhana aja, kenapa melawan hukum? Putusan Mahkamah Agung dapat dianulir oleh seorang dirjen, itu sudah kebangetan. Sesuai ajas hukum, prinsip hukum yang namanya res judicatae pro veritate herbetu. Artinya apa? Setiap putusan hukum tidak bisa dianulir oleh siapapun juga, kecuali pengadilan atau hakim yang lebih tinggi. Contoh, putusan PM, ya dah. Kalau ada yang keberatan, naiklah ke PT. Putusan PT, kalau ada keberatan ke MA. Ini sudah putusan MA yang inkrah, bisa sekonyong-konyong, sewenang-wenang diputuskan dengan satu selembar kertas. Apa alasannya? Sangat tidak jelas, tanpa risalah hukum yang disampaikan kepada saya, hanya menyatakan menghapus merek Ayam Geprek Bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Bensu dari daftar merek atau yang di istilahnya disebut IDM, Indonesia Daftar Merek, milik PT Ayam Geprek Bensu. Inilah sebuah peristiwa hukum yang pertama terjadi di Republik ini. Putusan hukum yang inkrah bisa dianulir oleh sebuah surat tanpa ringkasan, ya dah, alasan dasar. Seolah-olah gitu, saya dirjen, saya hapus ini. Kalau saya benci kamu, saya hapus itu. Inilah kira-kira yang dilakukan. Karena itu, saya sudah mengambil langkah, saya sudah mengadukan masalah ini ke Mahkamah Agung, di samping ke DPR, juga ke Presiden, Menko Polhukam. Seminggu yang lalu, karena tanggal 8 itu saya langsung buat
terus sampai ke KPK. Ada yang bertanya, kenapa sampai ke Presiden? Kenapa sampai ke KPK? Ini mungkin perlu sama-sama kita menaruh perhatian. Saya ingin memberitahukan kepada Presiden, di tengah semangat mau bikin Omnibus Law, percuma itu nanti. Kenapa? Aparatnya masih begitu cara berpikirnya. Ya dah? 100 kali Omnibus Law dibikin ringkas, bikin rapi, bikin bagus, punya payung hukum. Ini yang sudah ada yang jelas-jelas ranah yudikatif bisa diserang oleh eksekutif. Ini lebih parah dan lebih jelek dari masa pemerintahan Orde Baru. Gak pernah terjadi yang gitu. Mungkin kawan-kawan dengar, masih ingat kasus Muchtar Papahan. Dia anulir putusan MA-nya. Tapi bukan cara hapus. Ya dah? Itu dengan cara apa? PK. Walaupun jaksa tidak boleh PK sebagaimana diatur dalam pasal 263, tapi dilakukan. Tapi substansi masalah urutan hukum tidak bisa diganggu-gugat karena itu ranah yudikatif. Eksekutif tidak boleh serang yudikatif. Pengaruh influence dari eksekutif ke yudikatif mungkin ada, seperti terjadi sebelumnya KTBLC, ya dah. Tapi putusan itu tak bisa. Apalagi sistem yang namanya sistem hukum kontinental, semua berdasarkan kodifikasi, berdasarkan hukum tertulis. Nah, inilah saya kecewa atas perlakuan perilaku daripada Dirjen atas nama Menteri menghapus merek PT Ayam Geprek Bensu. Saya berjuang ini bukan untuk kepentingan klien saya, tapi demi kepentingan hukum. Kepentingan hukum. Siapapun kalau mendengar ini aneh. Dirjen adalah seorang akademisi senior di UI. Kementerian yang dia pimpin, direktorat yang dipimpin, direktorat hukum. Kok dia yang melanggar hukum? Ini sebuah perbuatan perilaku yang tidak benar. Ada apa kepentingan dia mau menghapus? Itu pertanyaan saya. Ada apa kepentingan dia mau hapus? Orang Mahkamah Agung sudah memutuskan satu, ya, mengabulkan sebagian dari jawaban saya karena kita dituntut dulu. Kedua, menyatakan bahwa merek Ayam Geprek Bensu milik PT Ayam Geprek Bensu adalah sah menurut hukum. Ketiga, membatalkan ya Ayam Geprek Bensu milik Ruben Samuel Onsu RSO. Keempat, mencoret di daftar nama. Itu berdasarkan hukum yang harus dijalankan oleh Dirjen berdasarkan pasal 92 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Itu wajib karena putusan. Itu pun tidak dia lakukan dulu karena sejak April sudah diberitahukan oleh pengadilan dan pengadilan sudah amaning 2 kali. Peringatan 2 kali supaya realisasi ini tidak digubris, ya dah. Tahu-tahu pada tanggal 6 Oktober 5 bulan kemudian dia keluarkanlah 2 buah surat. Satu, membatalkan merek yang sesuai keputusan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Di samping itu serahkan yang ke kita menghapus merek atas nama PT Ayam Geprek Bensu dengan merek ini. Itu kan sama tidak fair. Hari yang sama, waktu yang sama, ya tah? Ini punya konspirasi, punya keterkaitan jadinya. Kalau keterkaitan dia harus baca putusan Mahkamah Agung sudah nyatakan. Amar kedua sudah nyatakan ini, dia amar 4 dan 5 kan gitu kan?
dia bisa hapus. Jadi itu dengan sengaja kalau menurut saya. Maka saya sampaikan ke KPK, selidiki dulu itu. Kalau mau tahu berita yang aktual, silakan periksa dulu kenapa, apa tujuannya. Nah, ini tentu merugikan pihak klien saya. Di mana letak keadilan dan kepastian hukum ini? Perbuatan ini bukan dampak kepada perusahaan PT Ayam Geprek Bensu. Perbuatan ini jelas merusak tatanan hukum, wibawa hukum yang ada di Republik ini. Apalagi Indonesia sebagai anggota WIPO, Konvensi Paris, ya dah. Indonesia tercatat di dalamnya. Kalau ini dilayangkan sampai ke dunia, ya, World Intellectual Property Organization, ini kan akan jadi teguran, kok bisa begitu. Soal teknis masalah Ayam Geprek Bensu, saya kira sampai dimanapun dia tidak bakal akan membuktikan bahwa dia punya. Kenapa? Karena satu, Ayam Geprek Bensu itu PT-nya dimulai Maret 2017. Daftar di Dirjen Haki tanggal 3 bulan 5 2017. Sedangkan yang punya dia bulan Agustus tanggal 22. Nah, disinilah anehnya. Mestinya hanya punya satu sertifikat. Di sini aja sudah nampak keberpihakan. Pada saat keluar, kami punya keluar pada tanggal 24 Mei 2019. Nomor katakan nomornya saya nggak bawa di sini. Katakanlah contoh ini kita punya nomor 00120. Ya dah? Tahu-tahu hari dan tanggal yang sama dia juga keluar. Menurut konon cerita dalam, dipaksa keluar supaya 2. Ya dah? Dia punya nomor 00, kalau saya 120, dia 190. Di situ aja nampak dengan sengaja. Ya dah? Sudah masa pendaftarannya terlambat, duluan kita, karena asas dalam merek yang namanya first to file. Sebab mengandung asas mengandung asas kuantitatif ya. Ya dah? Bukan konstitutif. Jadi siapa duluan, dia yang dapat hak. Kita duluan, tanggal 3 Mei, dia Agustus, tentu kita yang dapat. Tetapi dipaksakan dia juga dapat hari yang sama. Ya dah? Nah, inilah satu keanehan yang ada. Sudah itu pihak seberang, nama singkat RSO, mengklaim mengajukan gugatan sebagaimana diatur undang-undang. Bisa 2 cara. Boleh dia ajukan ke komisi banding, tapi tidak dia lakukan ke komisi banding. Boleh juga memang menurut aturan ke pengadilan niaga. Dia gugat kita ladeni, kami ini. Akhirnya pengadilan niaga memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan ini yang adalah ini sah menurut hukum. Yang dia punya tidak sah, harus dibatalkan dan dihapus dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Ini kira-kira sumbernya mulainya itu dari itu. Jadi terhadap surat ini saya telusuri, ternyata dia berdasarkan rekomendasi dari komisi banding. Nah, ini terbalik-balik dunia ini, Pak. Padahal kita sudah punya putusan Mahkamah Agung. Dia berdasarkan komisi banding. Dari sisi hukum, ini 2 aja sudah nggak bisa. Komisi banding bukan pro justisia.
Mahkamah Agung pro justisia dan dengan ira-ira untuk keadilan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mana bisa dilawan pembatalan ini dengan penghapusan ini? Itu sudah salah. Ya dah? Nah, jadi kalau komisi banding, saya juga cari beberapa bekas anggota komisi banding. Mana ada peran yang begitu bagi kami. Kami bisa merekomendasikan ke menteri-menteri yang memutuskan menghapus atau apa. Tapi itu khusus merek-merek yang belum ada diajukan di pengadilan. Terhadap pasal 72 ayat 6 memang menteri berhak, atas prakarsa menteri berhak menghapus merek atas prakarsa menteri. Tapi kan ayat 6 ada atas ya 1 sampai 5, baru 6 mengatakan, ke-7 mengatakan ayat 7. Penghapusan ini harus terlebih dahulu mendapatkan apa? Rekomendasi dari komisi banding. Berkaitan dengan 3 hal. Adanya pelanggaran indikasi geografis. Ya dah? Contohlah geografis, katakan Padang. Rumah gadang itu dimasukkan ke dalam, orang keberatan, tanpa sidang dia bisa hapus. Karena bisa mengacau keberatan masyarakat Padang. Itu garisnya. Budaya. Satu lagi ada 5 hal. A, C, A yang B. Dia bilang pasal B, dia hapus berdasarkan ini. B itu apabila bertentangan dengan satu ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila lagi. Apa ayam geprek bensu, ganggar geprek ideologi Pancasila? Kedua, kesusilaan. Apa memang telanjang manusia di sana? Nggak susila. Ayamnya. Ada ya, agama. Apa ada kaitan agama di dalam itu? Yang keempat, mungkin juga perundang-undangan. Perundang-undangan yang mana? Kita dapat merek ini dari Dirjen Haki. Dapat dari dia. Di mana unsur melanggar perundang-undangan. Dapat dari dia kan? Kelima, ketertiban umum. Ketertiban umum siapa yang dilanggar? Orang milik kita kok. Bukan milik semua orang. Dan apakah sudah dikaji? Sudah ada laporan polisi kerusuhan? Sudah ada putusan pengadilan? Malah putusan pengadilan ya, yang berdasarkan dasarnya kita adalah pemilik yang sah. Ini tidak ada masalah. Pasal 21 itu. Jadi saya heran sekali perbuatan Dirjen ini, perilakunya itu. Memang karena itu dalam waktu dekat semua instansi ini saya mau kunjungi, walaupun surat sudah sampai, saya akan kunjungi. Saya mau minta tolong kalau kata periksa nggak enak, saya bukan pihak yang berhak begitu. Perhatikanlah kasus ini. Jadi persediaan buruk. Dan saya menghimbau kepada semua masyarakat hukum, ya, apakah itu pengacara atau pakai hakim segala macam, ranah hukum sudah diganggu. Ranah hukum sudah diganggu, ya dah? Kepastian hukum sudah tidak ada. Kalau kepastian hukum sudah tidak ada, kalau saya lapor ke WIPO, ya dah, dunia luar tahu begitu. Mana ada kepastian hukum di Indonesia? Dengan tidak ada kepastian hukum di Indonesia, sekaligus investasi itu kan orang takut masuk ke Republik ini, bisa suka-suka, sewenang-wenang Dirjen menghapus merek orang nanti. Apa itu ceritanya? Anda yang menganalisa. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Petrus selaku ketua daripada perkumpulan pengacara Haki, ya,
punya perhatian, wah kok bisa begitu? Wah kami akan bersikap. Nah kita dengar nanti Pak Petrus selaku ketua PPHKI sikapnya gimana kalau ada begitu. Dan saya berharap, saya bukan memprovokasi kepada semua organisasi-organisasi hukum menaruh perhatian ini. Hukum kita sudah ambruk ini namanya. Kalau hukum sudah ambruk, mau jadi apa? Orang sengketa, apapun beda pendapat, harus diselesaikan menurut hukum. Sini sudah hukum sudah selesai, sudah inkrah, malah dirjen yang menghapus. Kalau begitu, kan nggak perlu lagi ada pengadilan. Itu namanya negara berdasarkan mazhab atau kekuasaan. Akan lanjutkan. Terima kasih Pak Edi. Jadi teman-teman, saya coba simpulkan beberapa hal sebagai satu sikap dari organisasi profesi ya. Kasus ini merupakan satu presiden yang terus terang sangat ekstrim, menjadi contoh yang sangat baik di tengah-tengah Pak Jokowi melaunch Omnibus Law ini. Ini memang transisi belum diundangkan, tapi saya yakin pasti diundangkan karena Pak Jokowi sudah menetapkan hal itu. Tapi ini satu contoh yang baik, yang katanya semangat Omnibus itu justru untuk memangkas sikap-sikap birokrasi yang ngawur, yang korup, yang tidak beres, ya. Tetapi ternyata ada tamparan. Ini terus terang saya katakan tamparan pertama untuk pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, tamparan pertama, tamparan yang sungguh-sungguh sangat perlu diperhatikan karena ada perilaku dari pejabat tinggi hukum, malahan dari lingkungan Kementerian Hukum yang patut diduga keras telah melakukan namanya DPOA atau abuse of power atau perbuatan kesewenang-wenangan. Mengapa? Karena satu alasannya bahwa soal merek geprek bensu ini itu sudah menjadi sengketa hukum dan sudah ada putusan yang inkrah. Ini selesai persoalannya. Dan apapun menang kalah sudah ada skor menang kalah. Pemenangnya itu sudah jelas. Ya, ayam geprek bensu itu clear. Dan ini harus dilindungi. Pemenang ini, apapun resikonya, konsekuensinya harus dilindungi, gitu mestinya. Ya. Nah, di sisi yang lain, kemudian ada dirjen tiba-tiba menghapuskan merek ini. Lalu dasarnya adalah dari hasil risalahnya komisi banding. Saya mau beritahukan, komisi banding itu adalah dalam tanda kutip peranannya itu hanya hakim doliansi, itu hanya administratif, sama sekali bukan merupakan kekuatan putusan hukum, ya, yang sama sekali tidak bisa menjangkau atau melawan putusan hukum. Dan itu harusnya proses ketika sebuah merek diajukan, ditolak, lalu si pemohon ini banding gitu, berkeberatan terhadap penolakan dirjen. Alasan. Lalu dirjen supaya menjadi objektif tidak boleh jawab kembali, diperiksa oleh komisi banding ini. Komisi banding menerbitkan keputusan administratif sifatnya. Dan itu harus sebelum sengketa. Tapi kalau merek ini kan sudah ada daftarnya, sudah didaftarkan. Dan sudah bersengketa, sudah ada putusan yang clear, yang inkrah dari Mahkamah Agung. Jadi jelas perbuatan ini ngawur. Maka patut diduga keras. Di situ ada bukan hanya abuse of power secara administratif negara, tapi juga pidana oleh karena jabatan. Ya, maka itu saya mendukung Pak Edi tindakan-tindakan yang lapor ke KPK dan seterusnya itu. Jadi pidananya itu nanti ada dua dimensi kejahatan jabatan itu yang bisa mengarah kepada perilaku korup. Tentu itu harus diselidiki dan dibuktikan. Dan ada tindakan pidana khusus yang berkaitan dengan jabatan. Lalu bisa juga nanti Pak Edi melakukan gugatan perdata ganti rugi karena dirugikannya geprek bensu ini. Kalau dihapus dampaknya jelas merugikan.
Artinya apa? Merusak asas kemanfaatan. Masyarakat banyak tumbang. Ini di era Covid, di era pandemi, di mana ekonomi susah, ada perusahaan UKM ini kelasnya yang menampung banyak tenaga kerja, lalu tiba-tiba dihapuskan, nasib orang bagaimana ini? Efek ekonominya luar biasa. Maka saya katakan tadi, ini tamparan buat pemerintahnya Pak Jokowi. Kita akan tes kasus ini, kita akan tantang Pak Jokowi dan Menteri Kehakiman, berani nggak beliau-beliau itu bertindak atas birokrat yang semacam ini. Ini tes pertama. Saya sangat mendorong Pak Edi melakukan ini menjadi tes yang pertama. Konkret. Jangan nanti mengatakan Omnibus Law itu ini omongnya. Kenyataannya benar nggak? Di lapangan dilakukan nggak ini? Saya kemarin merilis video kritik itu, saya mengatakan yang penting adalah pelaksanaannya. Berani nggak ini pemerintah akan menertibkan ini? Ini contoh bagus tamparan. Satu, sekali lagi, perilaku Dirjen ini menampar Mahkamah Agung karena putusan ini dia rusak begitu saja. Dua, dia menampar pemerintah. Ya, kita akan tes. Saya dorong Pak Edi terus melakukan upaya hukum sampai titik darah yang penghabisan. Karena apa? Bukan hanya kepentingan ayam geprek bensu tok, tapi ini benar-benar yang seperti beliau katakan tadi, benar-benar persoalan hukum ini sudah benar-benar gak dihargai. Oleh siapa? Oleh pejabat hukum sendiri. Ini ironis, tragis. Ya, dan sekali lagi, di dalam era yang pandemik ini ada perusahaan yang sebenarnya harus didorong karena itu menampung banyak tenaga kerja, ada efek ekonomi, tapi digergaji begitu saja. Kesewenang-wenangan ini mengakibatkan nasib banyak orang menjadi terpuruk. Dan itu Dirjen harus mempertanggungjawabkan itu. Secara hukum dan secara ekonomi dia harus bertanggung jawab. Ya. Nah, yang ketiga, saya mendorong kita akan uji seberapa komitmen integritas pemerintahan ini untuk sungguh-sungguh menertibkan perilaku birokrasi yang ngawur ini. Ini test case yang sangat serius, yang sangat positif bagi pemerintahan ini dalam rangka Omnibus Law ini. Ya, jadi jangan sampai nanti hanya slogan nih. Kita akan pakai ini. Ini kasus yang pertama, teman-teman, tolong dicatat. Kasus yang pertama untuk uji coba. Ya, saya tahu bahwa Omnibus Law belum diundangkan, tapi paling tidak semangatnya itu sudah harus dilaksanakan, termasuk oleh Menteri Kehakiman. Di mana di dalam salah satu klaster Omnibus Law itu bicara tentang merek, paten dan lain-lain. Dan soal merek ini dan dapat perlindungan yang sangat kuat di Omnibus Law itu. Ya, ada klaster yang dirubah. Salah satu klaster yang di bawah kemudahan berusaha ini, salah satunya adalah merek. Dipermudah, misalnya untuk UKM dan sebagainya nggak bayar, tetapi diberikan kekuatan perlindungan yang sangat kokoh dengan diwajibkan diberlakukannya di dalam secara nasional. Ya, ini teman-teman. Jadi buat kami, kalau Pak Edi dari sisi teknis kasusnya, kami dari segi perhimpunan pengacara hak kekayaan intelektual melihat dari segi kebijakan publiknya. Ya, ini sangat berbahaya. Dan sekali lagi tamparan keras buat presiden, buat menteri kehakiman, buat Mahkamah Agung. Ini harus dituntaskan. Ini akan kita jadikan contoh kasus yang pertama, tamparan untuk Omnibus Law. Test case yang pertama kali. Ya, jadi jangan nanti, saya tidak berpolitik dan tidak berpihak kepada siapa-siapa, tapi saya mengatakan secara semangat sebenarnya saya setuju terhadap Omnibus Law. Tetapi sekali lagi saya selalu mewanti-wanti praktek pelaksanaan ini kalau nggak konsisten percuma. Kita akan terus menghadapi masalah-masalah yang semacam ini. Pembunuhan terhadap UKM ini contoh ya praktis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Banyak nasib karyawan-karyawan dari ayam geprek bensu ini akan terlantar secara tiba-tiba. Nah, yang last but not least, saya mau
himbau agar persoalan dari lawannya ayam geprek Bensu ini juga harus ditinjau apakah mereka selama ini yang telah memakai merek ini, yang tentu dengan kalanya mereka di Mahkamah Agung dapat dikatakan secara ilegal, itu juga beres pajaknya. Saya mendorong Pak Edi untuk melaporkan juga ke Menteri Keuangan, ke Direktorat Jenderal Pajak, supaya mereka diperiksa. Jangan sampai nanti setelah merampok, memanfaatkan merek orang lain, mereka menjadi yang disebut di dalam hukum itu orang kaya yang tidak sah. Ya, nah, illicit enrichment namanya. Jadi menjadi orang kaya yang tidak sah, mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak sah. Itu harus diusut. Ya, teman-teman. Jadi saya kira tekanan kami dari organisasi seperti itu